Halo Mbak, Halo. ya selamat sore. Apa jenengan tadi telepon saya? Oh iya, maaf. Gimana? Sudah cut, geng? Iya itu aku salah pencet tadi. Oh, salah pencet. Berarti aman ya, nggak Ah, ada yang ah. perlu dipersoalkan? Aman, soalnya udah ngerti kan kata Mbak Yuli kan bilangnya 2 bulan sebelum bisa habis kan harus di SP. Nanti Mm-mm. aku minta aku mau ke tempatnya Mbak Yuli aja lah formulirnya itu ya. Oke, lah sekarang di mana sampean? Aku menuju pulang. Oh, sudah menuju pulang. Kapan ambil paspornya? Udah tadi pagi. Oh, tadi pagi. Dosen kan? Oh, Iya, oh gitu. Oke, sudah. oke. Kapan Oh, jatuh? nanti kalau mau STM aja hubungin Kak Yuli lagi. Minta Boleh. itu formulirnya ke tempatnya Mbak Yuli. Boleh, boleh, Boleh boleh, ya? boleh. Kabari Oh, 2 hari sebelumnya kayak gitu kalau mau datang ya. iya. Jadi takutnya kalau Iya. hari Minggu kan kadang HP tak silent, soalnya kan kadang ada anak yang datang ngobrol kayak gitu kan saya nggak begitu memperhatikan HP kayak gitu ya. Iya. Mm-mm. Maaf ya, Mbak Yuli tadi tuh kepencet aku. Oh nggak apa-apa, oke. Berarti Soalnya tadi itu Mbak Yuli tadi tuh di KJRI itu ada temen juga sama bingung. mm-mm. So aku bilang coba Mbak hubungin Mbak ini aja. Aku kemarin juga nanyain tentang itu tuh tentang cuti atau ST itu aku bingung. Aku nanya Mbak Yuli terus dikasih itu solusi. Oh ya udah minta nomornya katanya gitu kan. Mm-mm. Makasih nomornya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Mbak Yuli, soalnya dia juga kebingungan tadi tuh mau syuting. Terus dia Mm-mm. nanya ke petugasnya itu yang KJRI itu, coba kamu katanya tanya aja ke imigrasinya, katanya gitu. Mm-mm. Jadi anaknya kan kebingungan. Mm-mm. 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 Begitu. Iya kayak gitu, iya tadi. Oke, berarti sampean sendiri nggak ada masalah ya, udah selesai urusan untuk paspornya Iya, ya. nggak masalah. Ah, udah ngerti, udah ngerti. Oke, siap kalau begitu. Nanti tinggal atur jadwal aja kalau sampean mau ketemu sama saya ya. Oke, makasih ya Mbak Yuli. Yuk, sami-sami. Sehat selalu ya, Eh, Mbak. amin, Mbak juga ya, sehat selalu. Siap. Oke, terima kasih doanya. Oke, makasih Mbak. Yuk, Makasih. Iya, bye-bye. makasih juga. Bye-bye. Bye. Oke teman-teman, ternyata miss call salah pencet katanya begitu, tapi ya nggak apa-apa. Ini habis ambil paspor, rencana mau nemui saya untuk minta bantuan isi formulir kau pak kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu sama saya, kalau mau main ke rumah atau ketemu di mana kayak gitu, jadi paling tidak 2 hari sebelumnya itu buat janji ke saya kayak gitu ya. Takutnya kalau pas saya sibuk, pas waktu telepon nggak keangkat kayak ini kan ada miss call 2 kali kayak gitu. Jadi takutnya saya pikir urgent atau apa kayak gitu, jadi saya telepon balik kayak gitu, darling. Ternyata teman-teman itu masih banyak sekali yang bingung masalah extend visa. Jadi bagi teman-teman yang extend visa bingung, nggak usah ya cari bujuku, tonton aja konten-konten kita tentang persoalan extend visa. Jadi kalau seandainya masih bingung ya silahkan untuk ketemu, jadi biar nggak mumet kayak gitu. Jadi kalau kita udah capek kerja, bingung dengan proses visa, apalagi kalau overstay kayak gitu kan, jadi kita tambah lebih panik kayak gitu. Jadi setiap masalah ada solusi, jadi semua teman-teman itu nggak usah bingung dan panik. Yang penting teman-teman itu nggak telat, jadi semua bisa diselesaikan dengan baik dan benar kayak gitu ya. Oh ya, hari ini sudah mau memasuki bulan-bulan yang musim dingin ya, tapi cuaca di tahun ini ternyata tidak sedingin tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi siapkan aja bagi teman-teman yang mungkin masih baru pertama kali menikmati musim dingin di Hong Kong. Ini cuacanya, anginnya udah mulai dingin, kering kayak gitu. Jadi kita sendiri harus banyak minum air putih. Boleh air putih hangat atau air putih biasa
kayak gitu ya. Kalau teman-teman punya lemon, boleh diirisi dengan lemon biar menambah vitamin C badan kita kayak gitu. Kalau teman-teman di pasar mungkin belanja ada jahe terus serai, itu juga bisa untuk menghangatkan badan kita supaya tidak mudah untuk masuk angin kayak gitu, karena cuacanya anginnya sekarang memang agak sedikit jahat kayak gitu ya. Nah terus untuk tangannya ini juga sudah mulai kering, kadang teman-teman itu yang sering cuci-cuci Vaseline ya, lembut. nyuci kamar mandi, nyuci mangkok, nyuci segala macam, toilet, itu kan selalu bermain dengan air kayak gitu ya. Ya air itu juga sering mengakibatkan kering, apalagi kalau kita nggak sengaja mungkin waktu nyucinya karena mungkin terlalu dingin atau apa, suka pakai air hangat, itu akan tambah kering. Jadi solusinya teman-teman bisa membeli Vaseline ya. Vaseline yang botolan itu murah meriah. Yang sedang itu cuma kalau nggak salah $12, yang paling gede itu cuma $20, yang mini kecil itu sekitar $10 kayak gitu. Jadi bisa Vaseline setiap habis aktivitas itu kita bisa kasih dalam tangan kita, terus kaki, tungkak ya, jadi tungkak telapak kaki ini juga bisa. Terus kalau badan itu baby oil, jadi kalau kita selepas mandi itu juga bisa diolesi pakai baby oil, karena kadang kalau kita masih belum bisa beradaptasi itu kadang bekisik kayak gitu, jadi kan kurang nyaman. Kadang ada kuku juga yang kita sering mainan air itu, karena kita tugasnya kan bersih-bersih rumah, masak, belanja kayak gitu, jadi kan nggak jauh-jauh dari air, jadi kuku ini sering pecah-pecah kalau kita sering bermain air. Jadi solusinya bagi teman-teman yang mungkin terlalu kering banget tangannya, kalau mau tidur itu bisa diolesi pakai masker Vaseline. Terus kalau punya sarung tangan, boleh sarung tangan plastik, waktu kita makan pakai tangan itu kan ada sarung tangan plastik tuh, nah itu boleh dibungkus kayak gitu ya, jadi biar lembab, dikuk ya kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau kita rambut biasanya kan juga selepas diolesi apa itu pelembab atau apa kayak gitu biar nggak terlalu kering, itu kan biasanya juga dibungkus pakai posinci kayak gitu kan. Nah itu juga sama, tangan kita juga sama dikasih Vaseline, terus habis itu dibungkus setengah jam atau 10 menit atau 15 menit. Tapi kalau kita nggak usah setiap hari juga nggak apa-apa, tapi kalau kita kadang seminggu 2 kali kayak gitu, jadi tangan kita tidak terlalu kering. Ini hanya tips untuk teman-teman yang masih baru di Hong Kong kayak gitu ya. Jadi untuk stamina ya, memang untuk kondisi memang saat ini tidak terlalu dingin, tapi untuk menjaga stamina ya kalau dapat majikan yang baik ya alhamdulillah. Kalau dapat majikan yang mungkin kurang makan, kurang tidur kayak gitu kan mengakibatkan badan kita mudah capek, mudah lelah kayak gitu. Jalan satu-satunya apa, kadang kita harus mengonsumsi banyak vitamin C supaya kita nggak mudah capek kayak gitu ya. Bisa pakai air putih, pakai lemon, atau bisa sasetan yang mengandung vitamin C, kadang kan ada di toko Indonesia juga ada kayak gitu. Nah terus habis itu kayak kita ramu-ramuan aja lah, kita beli jahe di rumah majikan kan ada toh. Nah terus serai, nah itu kita beli serai itu biasanya dapat $10 dapat berapa biji kayak gitu. Jadi kita bisa tumbuk atau kita potong-potong-potong, terus kita masukkan di dalam kulkas. Nanti kalau mau minum pagi-pagi atau kapan aja kayak gitu, jadi tinggal kita seduh, kasih air panas, ditutup. Boleh ditambahkan madu bagi teman-teman yang seleranya suka sedikit manis kayak gitu, juga boleh kayak gitu ya. Itu bisa menghangatkan tubuh kita supaya kita tidak meriang kayak gitu. Jadi ini pesan-pesan aja untuk teman-teman. Jadi untuk bajunya juga harus lebih dari cukup ya. Kalau tidur juga harus, kalau memang kurang selimutnya boleh ngomong sama majikan. Kalau majikan nggak merespon, kalau kita merasa kurang selimutnya, boleh bilang sama agent kayak gitu ya, supaya kita harus benar-benar tercover untuk kesehatan badan kita. Oke, gitu aja untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan see you in the next video. Bye bye.